Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam belajar membahas sapina. Yang akan saya bawakan yaitu tentang syarat sah wudu. Perlu kita ketahui kemarin ada fardu wudu. Kalau fardu wudu itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh kelewat dalam melaksanakan wudu. Dan apabila ada yang kelewat satu saja dari fardu wudu, maka sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sah. Makanya kalau misalkan syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Persiapkan bagi orang yang mau wudu. Dan dilaksanakannya itu bisa ada yang dipersiapkan sebelum melaksanakan wudu, ada yang harus dipersiapkan dan akan dijalankan ketika kita melaksanakan wudu. Itu dalam kitab Sapina kita diterangkan bahwa syarat sah wudu itu ada 10. Yang pertama al-islamun. Syarat sah wudu itu harus orang yang beragama Islam. Fala yasihu min kafirin. Maka tidak sah wudu bagi orang yang kafir atau orang yang non muslim, tidak sah. Yang kedua, syarat sah wudu itu yaitu tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya tidak sah bagi yang ghairul mumayyiz, itu tidak sah yang belum tamyiz, yang atau wal majnun atau terhadap orang gila, ini tidak sah. Orang gila untuk berwudu tidak sah. Yang ketiga, syarat sah wudu itu yaitu wanaqa'u anil haidi wa nifasi. Ini untuk perempuan. Syarat sah wudu itu yang ketiga itu harus suci atau bersih dari haid dan nifas. Berarti ini khusus untuk perempuan. Kalau kan kemarin dibahas bahwa haid itu terjadi biasanya rata-rata sebulan sekali untuk wanita, itu baik yang sudah menikah ataupun yang sebelum menikah. Karena apa? Karena kemarin masuk, kalau yang belum menikah juga kan kemarin salah satu tanda balik itu adalah wanita yang sudah haid, itu tanda balik walaupun usia di bawah 15 tahun kan kemarin seperti itu. Kalau misalkan nifas kemarin yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, itu kan suka ada darah, biasanya rata-ratanya itu 40 hari maksimal 60 hari itu darahnya itu nifas, dan harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, syarat sah wudu itu yaitu wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Yang keempat, syarat sah wudu itu yaitu kalau di mana lurusnya itu jangan ada sesuatu yang menghalangi datangnya air pada kulit. Ini syarat sah wudu. Atau apapun itu, mau cat lah, mau tip ek, ataupun kalau kita biasanya yang suka menggunakan lem power glue, biasanya power glue atau apa, di anggota wudu itu tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi datangnya air terhadap kulit ini. Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi, maka wudunya itu bisa dihukumi tidak sah. Yang kelima, wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima, syarat sah wudu yaitu jangan ada sesuatu yang dapat merubah air. Gimana maksudnya? Misalkan kita pegang pewarna atau ada pewarna yang di tangan, ketika nanti kan ketika ada apa ya istilahnya sipuhan atau apa itu bahasa ininya, itu pewarna, jangan ada sesuatu yang dapat merubah air apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya, kalau misalkan nanti ketika air kena pada kulit kita lalu air itu akan berubah disebabkan oleh bentuk itu atau benda itu, maka itu bisa dibilang wudunya bisa jadi tidak sah karena ada sesuatu yang dapat merubah air atau jenis air. Itu yang kelima. Yang keenam, syarat sah wudu itu adalah wal ilmu bifardiyatihi. Syarat sah wudu yang keenam itu tahu terhadap fardu wudu yang kemarin itu. Fardu wudu yang kemarin, yang pertama kemarin kan ada niat. Yang kedua ghuslul wajhi, ngumbah wajah. Yang ketiga ngumbah tangan sampai siku. Yang keempat
mengusap sedikit dari kepala. Yang kelima mengumbah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tartib itu tahu terhadap fardu wudu. Karena apa? Karena berbahaya jika kita wudu tidak tahu mana fardu wudu gitu. Yang ke berapa? Yang ke 7, wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunatan. Yang ketujuh yaitu jangan meyakini fardu wudu itu dari anggota wudu itu dianggap sunat. Itu tidak boleh. Ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya, ini anggota yang sunnah wudu dianggap fardu, itu tidak boleh. Jangan meyakini gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu kan mengumbah wajah itu fardu, kita yakini bahwa mengubah wajah sunnah. Ataupun kita sering keliru terhadap telinga. Biasanya kan kita setelah kepala itu telinga dulu yang dibasuh. Nah, biasanya itu membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita meyakini bahwa yang fardu itu yang sunnah itu dianggap fardu. Ataupun kita biasanya dalam berwudu kan awal-awalnya itu kita setelah memegang air baca doanya, lalu kita biasanya kocok-kocok tangan. Ini kocok-kocok tangan dengan doanya juga, Allahumma fadiyadaya mimma kuliah itu kan. Nah, itu kan hukumnya sunnah. Jangan sampai kita mengira bahwa kocok-kocok tangan itu fardu. Karena itu bisa jadi tidak sah jika kita meyakini yang sunnah dalam wudu dianggap fardu wudu gitu. Yang selanjutnya yaitu wal ma'u tahuru. Yang ke-8 itu airnya itu harus yang suci. Ini airnya itu harus yang suci. Yang suci yang kemarin udah dibahas sekilas. Karena air kan ada yang tahurun mutahhir, ada yang suci menyucikan, ada yang suci tidak menyucikan, atau bisa dibilang kayak mustamal gitu, dan sebagainya lah itu dalam air. Makanya airnya itu harus yang suci yang kemarin udah dibahas. Yang selanjutnya ada waduhulul waktu, syarat sawudu. Nah ini mah waduhulul waktu itu syarat sawudu yang ke-9, masuk manjing waktu. Ini bagi orang yang biasanya punya penyakit was-was, ini harus sudah manjing waktu ya, harus sudah manjing waktu. Ini bagi orang yang punya penyakit was-was biasanya. Yang ke-9 dan yang ke-10 wal muwalatu lidaimil hadas. Yang ke-10 terus menerus bagi orang yang langgeng hadas atau langgeng hadas lah. Itu biasanya ini tiba terhadap orang yang mempunyai penyakit was-was. Sekian mengenai syarat sah wudu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.